Earning management adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai pada suatu perusahaan. Nah, ada dua cara pemahaman IM. Yang pertama, memandang IM sebagai perilaku oportunistik manajer. Yang kedua, memandang IM dari perspektif kontrak efisien. Pattern of IM ada 4, yaitu yang pertama taking of bet, income minimization, income maximization, dan income smoothing. Selanjutnya adalah bukti earnings management untuk keperluan bonus. Didapatkan bukti yang signifikan bahwa rata-rata manajer menggunakan accrual untuk mengelola laba sehingga dapat mempengaruhi bonus mereka, terutama ketika laba sedang tinggi. Hal ini mendukung penelitian oleh Healy tahun 1985 yang berjudul The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision, di mana manajer punya informasi tentang net income perusahaan yang mungkin dewan pun tidak tahu angkanya, sehingga manajer bisa melakukan manajemen laba untuk menaikkan bonus mereka. Ya, selanjutnya adalah order motivation to earning management. Poin pertama yaitu order contracting motivations. Dapat disimpulkan bahwa jika muncul sebuah masalah yang dalam, perusahaan akan mengambil langkah di mana mereka mengataskan kepentingan perusahaan daripada kepentingan perjanjian yang mengakibatkan perusahaan mengikut sertakan earning management pada strategi mereka agar dapat bertahan. Poin kedua yaitu to meet investors earning expectations. Kegagalan untuk memenuhi ekspektasi pendapatan investor memiliki konsekuensi yang serius. Terdapat efek langsung pada harga saham perusahaan dan biaya modal di mana investor merevisi turun probabilitas kinerja masa depan yang baik. Bisa juga ada yang tidak langsung berpengaruh melalui reputasi manajer, terutama jika kekurangannya kecil dan jika penjelasan dianggap sebagai alasan. Akibatnya, memenuhi ekspektasi laba dan mempertahankan reputasi adalah dorongan insentif manajemen laba yang kuat. Poin terakhir adalah poin ketiga, yaitu stock offerings. Investor secara rasional mengantisipasi sejauh mana manajemen laba berbasis accrual perusahaan IPO dan membangun antisipasi ini ke dalam jumlah yang mereka bayarkan untuk saham IPO. Jika iya, tidak ada penurunan harga saham lebih lanjut terjadi karena perusahaan melaporkan pendapatan yang lebih rendah di masa depan. Namun demikian, manajemen laba IPO tidak selalu diantisipasi oleh investor. The good side of earning management. Terdapat dua sisi baik dari earning management. Pertama adalah blockade communication, di mana earning management dapat mengurangi blockage tersebut karena sebenarnya pasar tidak dapat mengungkap earning management karena didasarkan pada informasi dalam tentang sustainable earning power. Namun pasar dapat menggunakan earning management untuk menyimpulkan isi dari informasi tersebut. Kedua adalah empirical evidence of good earning management, di mana terdapat bukti empiris bahwa earning management dapat digunakan untuk menginformasikan kepada investor, mengurangi risiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara menguntungkan. Ada bukti bahwa earning management dapat menjadi buruk. Dari perspektif kontrak, ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik. Kecenderungan manajer untuk menggunakan earning management untuk memaksimalkan bonus mereka dan meningkatkan earning management real sebagai upaya untuk mengelabui para analis yang perkirakan pendapatannya melebihi pendapatan yang diharapkan oleh manajemen. Cara sederhana dan hemat biaya untuk mengurangi manajemen laba yang buruk dan meningkatkan corporate governance adalah dengan melihat ketersediaan perkiraan arus kas dan pendapatan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukanlah menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan berkualitas tinggi membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar.